Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang terus satu ini. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita telah menyelesaikan sholat isya secara berjamaah di Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asili, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Gombera, Makassar, dan dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Jalalain. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, beserta para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin dan juga sebagai uswatun hasanah. Anak-anakku yang saya muliakan dan saya cintai, serta para pembina yang saya hormati, marilah kita buka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Ya, sebelumnya kita baca doa pembukaan dari belajar, yaitu Allahumma ftah lana hikmatak. Ya, sama-sama. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik. Untuk malam ini kita akan lanjutkan pengajian kita, yaitu tafsir Al-Jalalain. Yang pertama ingin kita pelajari yaitu tajwid, kemudian yang kedua nahwunya, kemudian yang ketiga adalah terjemah dan tafsirnya. Baik, untuk tajwidnya saya bacakan dari perkata wa minan nasi, ya, ayat 8 ya, ayat 8 ini dan ada manusia yang berkata, ya, di antara manusia. Jadi an-nas itu idgham syamsiyah. Idgham itu artinya dimasukkan. Ya, syamsiyah itu adalah huruf yang datang sesudah lam, makanya lamnya disebut syamsiyah, dan huruf sesudah lam itu huruf syamsiyah. Jadi dimasukkan kepada huruf syamsiyah, ya. Jadi kita tidak membaca itu alifnya dan lamnya, jadi langsung dimasukkan dari nun ke nun, wa minan nasi, ya. Kemudian mayyaqulu, itu ada nun mati atau sukun ketemu dengan ya. Ya, itu idgham bigunnah. Idgham itu dimasukkan bugunna dengan dengung, jadi tidak dibaca man tapi mai, karena dimasukkan ke ya. Jadi nunnya itu berubah menjadi ya, mayya, dengan dengung, mayyaqulu. Ya, kemudian yaqulu dengan amanna itu ada panjang dua harakat atau satu alif, ya, mayyaqulu, amanna. Kemudian amanna itu ada nun tasdid, itu disebut gunnah. Gunnah itu mendengung, ya. Mayyaqulu amanna, ya. Billahi, ya, itu ada lam mufakhamah, ya, mufakhamah, kita tebalkan, ya. Maaf, murakkakah, ya, maaf, murakkakah, yaitu tipis. Billahi, karena ada
baris kasrah sebelum Allah. Ya, billahi. Jadi bukan billahi, billahi. Amanna billahi. Kemudian wabil yaumi. Ya, itu al yaum izhar kamariyah. Ya, jadi izhar itu lamnya jaharkan, dinampakkan, ya, dibaca, ya, dengan sukun wabil yaumi. Jadi jelas wabil yaumil. Itu juga yaumil akhir. Dan alifnya itu tidak dibaca, yang dibaca cuma lamnya. Karena itu disebut hamzah wasliyah. Ya, hamzah wasliyah itu kalau ada huruf sebelum hamzah, ya, al-yaum itu hamzahnya tidak dibaca, yang ada di atas dan tidak tertulis, walaupun ada hamzah di atas alif kalau kita baca di awal al-yaum, ya. Tapi karena ada huruf sebelumnya yaitu bi, maka alifnya itu tidak dibaca karena dia adalah hamzah wasliyah. Begitu juga wal yaumil akhir, ya, al akhir itu juga izhar kamariyah. Jadi yang dibaca itu lamnya saja. Kalau alifnya tidak dibaca kalau disambung wabil yaumil akhir. Kemudian wamahum, ya, wamahum itu mim sukun, ya, ketemu dengan ba, ya, itu disebut izhar syafawi, ya, jadi harus jelas mimnya, izhar syafawi, ya, ikhfa, ya, ikhfa syafawi, ya, ikhfa, maaf, ikhfa. Jadi samar-samar, ya. Bimu'minin, itu dibaca di akhir, berhenti, ada mad tabi'i ketemu dengan nun yang berbaris fathah, itu dibaca sukun kalau dia berhenti, ya. Itu dibacanya bisa 2 harakat, 4 atau 6, ya. Itu disebut mad arid lisukun, ya, mad arid lisukun. Mad yaitu panjang, arid tiba-tiba berhenti dengan sukun, ya, dibaca sukun. Kemudian yukhadi'una Allah. Nah, yukhadi'una, itu sama mad tabi'i 2 kha dengan u. Kemudian Allah, yukhadi'una Allah, ini lam mufakhamah, ya, jadi ini hanya ada pada lafzul jalalah, ya, lam tebal dengan tipis, ya. Kalau ada fathah sebelum Allah, itu tebal, Allah mufakhamah, ya, wa yukhadi'una Allah. Kemudian walladzina, itu tadi idgham syamsiyah sudah diterangkan tadi. Amanu itu juga mad tabi'i. Wama yakhda'una, itu juga mad tabi'i illa anfusahum, ya, anfusahum, ya, apa anfusahum, nun mati ketemu fa, apa anfusahum, bacanya apa, ada yang tahu, ya, 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 ikhfa hakiki, ya, ikhfa hakiki, ya, agak dengung, ya. Illa anfusahum, hum wa, apa hukum bacaannya? Hum wa min sukun ketemu waw, ya, izhar syafawi, ya, izhar itu jelas, ya, jadi jelas mimnya. Syafawi itu bibir, ya, jadi bibir ketemu bibir. Anfusahum wa ma yash'urun, ya, itu tadi mad arid lisukun. Ya, mari kita baca sama-sama, ya. Saya dulu baru kamu ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya.
wa minan nasi man yaqulu amanna. Silakan. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ya, baik, dari tajwidnya kita sudah pelajari, maka sekarang dari nahwunya ya. Waw itu harfu ataf ya, huruf yang bersambung ya, untuk menyambung huruf yang datang sesudahnya atau kata yang sesudahnya. Dan min itu harfu jar ya, jar itu dia mabniun ya, mabniun alal fathi karena ketemu dengan sukun sesudahnya. Jadi tidak bisa dibaca sukun yang seharusnya sukun, tapi karena ada ketemu alif dan lam maka dia berbaris fathah ya. Kemudian an-nas ya, dia itu isim majrur ya, jadi majrur itu baris akhirnya kasrah ya. Alamatu kasrihi alamatu jarrihi kasratun ya, alamatu jarrihi kasratun fi akhirih. Jadi dia itu majrur, tanda jarnya itu adalah kasrah di akhir kata ya, minan nas. Dan ini man disebutkan juga mubtada muakhar. Jadi dia sebenarnya man yang mubtada muakhar itu man ya. Jadi man itu mubtada tapi diakhirkan ya, subjek yang diakhirkan. Kemudian man itu juga ini bisa isim istifham, bisa juga isim mausul ya. Tergantung dari penempatan di dalam kalimat. Nah, kalau di sini dilihat isim mausul karena dimaksudkan orang ya, ada, bukan bentuk pertanyaan. Jadi ada orang. May yaqulu. Kemudian yaqulu itu fi'lun mudhari ya, mudhari marfuun ya, marfuun
litajarrudihi anin nawasib wal jawazim, karena tidak didahului huruf jar, huruf jazam dan huruf nasab. Litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Ya, anin nawasib itu man lan an lan izan kai, ya, lan izan kai itu harfun nawasib. Kemudian harfun jawazin in, la, lam, la an-nahiyah dan lam. Karena ini tidak didahului maka dia marfu bid dhammah, alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Yaqulu amanna, dan di situ ada fa'il. Ya, fa'il di situ dhamir mustatir, ya. Dia tersembunyi. Takdiruhu huwa. Ya, yang dimaksudkan itu dia. Yarji'u ila man, ya, kembali kepada man yang ada. Amanna, ya, yaqulu amanna. Amanna itu fi'lun madin, ya, mabniun ala fathi. Amanna. Kemudian alifnya itu adalah fa'il, ya, fa'il fi mahalli raf'in, ya, fi mahalli raf'in fa'il, ya. Jadi dia di tempat rafa tapi tetap dia mabni walaupun dia di tempat rafa, ya. Amanna, jadi dia itu domir, ya, domir muttasil, ya, muttasil yang menunjukkan kepada dua orang, dua atau banyak, ya, manna li domir al mutakallim. Kemudian bi itu harfu jar, ya, harfu jarin mabniun alal kasri. Kemudian Allah, au billah, al billah, ya, billah isim majrur, ya, fi mahal majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Wa bil yaumil akhir, wa bil yaumil akhir, ya, itu juga harfu jar dan isim majrur, ya. Kemudian al akhir itu naat, ya, naat kal yaumi itu man'ut, ya, sifat wal mausuf, ya. Jadi dia mengikuti kata sebelumnya al yaum, jadi dia majrur. Wama hum, wama di sini, ya, harfu nafyin tapi juga bisa isim istifham, ya, tapi dia di sini maksudnya harfu nafyin, tidak, berarti tidak. Hum itu zamir, ya, munfasil, dia terpisah, ya, dan dia mabniun ala sukun, hum, wama hum, ya, hum, ya, jadi dia juga sebagai mubtada dari yu'minun, hum bi mu'minin. Kemudian bi majrur isi harfu jar, mu'minin isim majrur bil ya, bil ya'i, ya, karena dia jamak muzakkar salim, jadi tandanya itu ya. Kemudian yukhadi'una Allah, yukhadi'una itu fi'lun mudhari, ya, fi'lun mudhari, dan fa'iluhu itu al-waw, ya, al-waw. Dia itu bisubutin nun, ya, marfu'un bisubutin nun, ada nunnya. Tapi kalau litajarrudihi anin nawasib wal jawazim, ya, karena tidak ada dia dari af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah itu ada 5, ya, yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'alina, ya, itu 5. Termasuk asmaul khamsah itu kalau tidak ada harfu jazam atau nasab sebelumnya maka dia marfu bin nun, bisubutin nun. Tapi kalau ada harfu nasab dan jazam sebelumnya maka itu nunnya dibuang, hasbi harfin nun, ya, dan wawunya itu domir, ya, fi mahalli raf'in, ya, dhamirun muttasilun, ya. Kemudian yukhadi'una Allah wa huwa fa'ilun, ya, fa'ilun, ya, mereka. Allah itu maf'ulun bih, ya, mansubun wa alamatun nasbihi
fathatun zahiratun fi akhirih. Wallazina, ya waw tadi itu harfu ataf, allazina orang-orang yang artinya isim mausul, ya isim mausul, ya amanu itu fi'lun madin, ya, mabniun alal dhammah, ya litisali biwawil jamaah. Jadi wawul jamaah itu domir, ya domir muttasil fi mahalli raf'in, ya, fi mahalli raf'in fa'il, ya. Wama yakhda'una, wama, ya, dan tidak harfu nafin. Yakhda'una fi'lun mudari, ya, marfu'un, ya, bi subutin nun litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Kemudian wawnya itu domirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il, ya. Illa anfusahum, ya harfut tasniyah. Anfusahum, ya itu jamak min nafsin, ya nafsin, anfus hum huwa mudaf, ya mudaf, kemudian fi mahalli fi mahalli jarrin, mudaf illa mabniun ala al-fath. Hum itu mudafun ilaih, ya fi mahalli jarrin mabniun ala sukun, mabniun ala sukun, wa huwa mudafun ilaih. Wa ma yash'urun, wa ma waw harfu ataf, ma harfu nafyin, yash'uruna fi'lun mudhari, ya marfu'un bi li tajarrudihi anin nawasib wal jawazim, wal wawu dhamirun muttasilun, ya, muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Ya baik, kita sama-sama membaca terjemahnya. Wa minan nasi, dan diantara manusia, may yaqulu, ada yang berkata, amanna, kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhirat, wa ma hum, dan mereka tidak, bimu'minina, beriman, yukhadi'una allaha, mereka hendak menipu Allah, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa ma yakhda'una, padahal mereka hanya menipu, illa anfusahum, kepada diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa. Ya, jadi ayat ini turun pada orang-orang munafik. Ya, ayat ini menunjukkan sifat orang-orang munafik, karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 itu ada 3 golongan, ya. Golongan pertama sifatnya orang-orang yang bertakwa, itulah orang yang selamat. Mulai dari ayat 2 sampai ayat 5, itu orang-orang yang bertakwa, tempatnya di surga. Kemudian golongan kedua yaitu orang-orang kafir. Ya, itu hanya 2 ayat. Ayat 6 sampai 7. Ini termasuk orang-orang yang celaka, masuk neraka. Kemudian yang ketiga golongan orang-orang munafik. Nah, inilah yang paling celaka, ya. Karena ayatnya 13 ayat. Mulai dari ayat 8 sampai ayat 20.
Ya, dan ciri-ciri orang munafik dalam hadis dikatakan ayatul munafiki salasun. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Iza hadasa kadzaba. Kalau dia berbicara dia berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar. Wa iza tumina khana. Kalau dia dipercaya dia khianat. Ya. Maka ayat ini turun kepada orang-orang munafik. Wa minan nasi. Ya, di antara manusia. Ya, jadi sebagian, tidak semua. Ya. Ada yang berkata, ya, kami beriman kepada Allah, ya billahi, beriman kepada Allah, itu mulutnya yang berkata, tetapi hatinya mengingkari. Nah, inilah yang namanya kebohongan. Nah, kebohongan tidak sesuai apa yang diucapkan dengan kenyataan yang ada dalam hatinya. Ya, hatinya mengatakan tidak, tapi mulutnya mengatakan iya. Mengatakan dengan mulutnya kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Yang dimaksud hari akhirat itu adalah hari terakhir, hari kiamat. Artinya tidak ada lagi hari sesudahnya. Nah, jadi hari akhirat itu banyak namanya, antara lain hari kiamat, hari akhirat, hari pembalasan, hari di mana manusia dibangkitkan, seluruh makhluk yang dimatikan dibangkitkan kembali, dan sebelumnya dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya, ada di ayat ada nama Al-Qari'ah, ada nama Al-Haqqah, ada nama amma yatasaalun anin naba'il azim. Ya, itu dan lain sebagainya. Itulah hari akhirat, hari penentuan. Ya, tidak ada lagi hari sesudahnya. Padahal sesungguhnya mereka tidak beriman. Jadi waru'ya fihi maknaman, ya. Jadi yang dimaksud man di sini adalah manusia, ya, sebagian, ya. Wa fi damir yaqulu lafzuha, dan itu adalah damirnya adalah lafaznya yang mengatakan mereka itu. Nah, inilah orang-orang munafik, nauzubillahi min dzalik. Dan orang munafik ini tempatnya di neraka paling bawah, ya. Dan munafik ini sungguh sangat berbahaya. Makanya ada yang mengatakan kalau kita menghadapi musuh, ya, orang kafir dan orang munafik, maka orang kafir itu kita siapkan satu senjata untuk melawan, tetapi untuk orang munafik yang berkhianat 9 senjata. Karena orang kafir itu caranya menghancurkan orang Islam lewat orang munafik, ya, yang berkhianat sesamanya kita. Sehingga orang kafir itu memanfaatkan orang munafik untuk menyerang sesamanya orang muslim yang kuat imannya, sehingga setelah mereka kalah, mereka orang kafir mengatakan, sedangkan sesamanya orang muslim dia hentam, dia perangi, maka apalagi kepada kita yang tidak sesamanya agama Islam pasti lebih akan dihancurkan. Nah, makanya kita ini hati-hati, waspada terhadap orang munafik, ya, karena jauh lebih berbahaya daripada orang kafir. Baik, yukhadi'una Allah, ya, seolah-olah itu mereka menipu Allah. Ya, penipu itu di hadapan orang baik, ya, tapi di belakangnya dia buruk, ya. Dan begitu juga kepada orang beriman, ya, dia seolah-olah mengatakan kami ini orang baik, kami ini orang beriman, kami ini sama-sama di antara kami dan kamu. Ya, ini dijelaskan bi izhari khilafi ma abtanuhu minal kufri. Jadi dia nampakkan keimanannya itu, ya, di hadapan orang-orang beriman,
tetapi dia sembunyikan kekufurannya yang ada di dalam hati. Ya, jadi kalau ketemu orang beriman, dia mengatakan saya beriman, tetapi di dalam hatinya sesungguhnya saya kafir. Kalau ketemu sama orang kafir, kita sama-sama. Saya itu kepada orang beriman hanya pura-pura saja, ya. Saya dukung kamu. Jadi dia bersama orang kafir. Bi izhari khilafi ma abtanuhu minal kufri liyadfa'u anhum ahkamad dunyawiyah. Jadi dia ini orang munafik ini kesenangannya dunia saja, ya, tidak ada kesenangan akhirat. Makanya dia lebih senang bersama orang-orang kafir yang memang keinginannya duniawi semata. Ya, tetapi orang munafik ini tidak senang kepada orang sesamanya orang beriman. Ya, makanya dia berbohong. Ya, berbohong ini kepalanya dosa. Ya, sebab dengan berbohong semua dosa bisa dilakukan. Ya. Karena pernah suatu ketika, ya, ada seorang yang mau masuk Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia meminta kepada Rasulullah, apa yang kamu serukan padaku? Maka Rasulullah mengatakan, hal tu'ahiduni ala tarkil kadzib. Maukah kamu berjanji padaku untuk tidak berbohong, untuk meninggalkan bohong? Oh ya, baik. Padahal sebelumnya dia ini sudah melakukan dosa banyak sekali, membunuh, berzina dan seterusnya. Maka dalam hatinya mengatakan, ma ahwana ma talaba minni hadzal nabiyul karim. Alangkah mudahnya permintaan Rasulullah ini hanya meninggalkan bohong. Dia tidak suruh saya meninggalkan zina, tidak meninggalkan mencuri, meninggalkan membunuh dan lain sebagainya. Pokoknya dia tidak larang semua yang dilarang oleh agama. Yang dilarang cuma jangan bohong. Maka ketika setelah dia meninggalkan Rasulullah, dia ada niat untuk berbuat jahat, ya, mau mencuri. Tapi sebelum mencuri dia teringat janjinya kepada Rasulullah. Bagaimana seandainya saya mencuri lalu ketemu dengan Rasulullah, lalu saya ditanya apakah kamu mencuri atau tidak? Ya, kalau saya jawab mencuri berarti tangan saya dipotong. Ya, kalau saya menjawab tidak berarti saya berbohong. Berarti saya sudah mengingkari janji. Jadi setiap mau melakukan perbuatan dosa selalu ingat janji kepada Rasulullah, yaitu meninggalkan bohong, sehingga takut mendapat sanksi kalau mengaku. Tapi kalau tidak mengaku berarti dia sudah melanggar janji. Akhirnya semua perbuatan kriminal, perbuatan jahat itu ditinggalkan, maka jadilah orang yang terbaik di antara mereka. Makanya di sini orang yang berbohong itu, ya, kalau mau menutupi kebohongannya, dia harus berbohong. Ya, untuk menutupi kebohongan yang ketiga dia harus berbohong, akhirnya berbohong terus, sehingga seolah kebohongan itu dianggap benar. Karena bohong ditutupi bohong. Umpamanya kalau ditanya, kamu insinyur atau sarjana? Saya insinyur. Kamu alumni dari mana? Oh, alumni dari Gajah Mada. Padahal tidak ada ijazahnya. Ya. Apakah kamu selesai di SMA? Oh iya selesai. Ada ijazahmu? Ada. Padahal tidak ada. Itu bohong lagi. Ijazahmu SMP ada? Oh ada, padahal tidak ada. Itu jadi untuk menutupi kebohongannya dia harus berbohong. Nah, ini bahayanya kalau orang berbohong. Jadi semua adalah kepalsuan. Ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ya, mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ya, itu sebenarnya orang yang berbuat buruk itu kembali kepada diri masing-masing. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, ya kebaikan itu
kembali kepadamu. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat buruk, ya keburukan itu kembali kepadamu. Lianna wabala khidaihim rajiun ilaihim. Ya, karena keburukan tipu daya mereka itu kembali kepada mereka. Ya, sebenarnya Allah tidak bisa ditipu, apalagi orang mukmin tidak mungkin ditipu, ya. Nah, karena Allah itu maha kuasa, maha mengetahui, maha segala-galanya, jadi tidak mungkin. Tapi hanya seolah-olah, itu seolah-olah berarti tidak, ya. Wa ma yakhda'una, makanya di sini dibedakan wa yakhda'una dengan yukhadi'una. Ya, maka Allah nampakkan itu kebohongannya. Fayaftadihuna fid dunya bi'itla'illahi nabihi. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi bahwa mereka itu berbohong, mereka itu mengatakan sesuatu yang tidak benar karena ada yang disembunyikan, ya, dan mereka akan mendapatkan balasannya di akhirat, ya, wa yu'aqabuna fil akhirat. Jadi pasti itu kalau tidak di dunia, ya pasti di akhirat. Tidak ada orang yang selamat dalam berbuat keburukan di dunia, pasti di akhirat itu celaka. Tidak ada yang selamat. Makanya wa ma yash'urun, ya, mereka tidak merasa itu. Ya, ya'lamuna anna khida'ahum li anfusihim. Dia seolah-olah merasa berbuat baik, padahal sesungguhnya dia berbuat buruk, karena keburukan itu kembali kepadanya. Wal muhadatu huna min wahidin, ya. Ini tipuan ini hanya salah satu keburukan, ya. Seperti kita kaqabtul lissa, kalau kamu menyiksa atau menghukum, memberi sanksi kepada pencuri, ya itu pencuri tidak ada yang mau mengaku mencuri padahal dia mencuri. Itu pasti dia berbohong untuk menutupi kejahatannya. Nah, sehingga makanya orang yang tidak mengaku mencuri, ya lebih baik dimaafkan daripada mengazab atau memberi sanksi kepada orang yang tidak bersalah, ya, karena kadang-kadang kita memberi sanksi kepada orang yang tidak bersalah, sementara orang yang bersalah, ya kita orang yang tidak bersalah kita beri sanksi, sementara orang yang bersalah, ya tidak diberi sanksi. Makanya lebih baik dimaafkan kalau memang dia mengaku tidak melakukan kriminal, daripada kalau dia tidak berbohong berarti kita yang salah karena memberi hukum kepada orang yang tidak bersalah. Ya'lamuna anna khida'ahum li anfusihim, ya, dia bahwa itu kembali kepada diri mereka. Wa zakarallahu fiha tahsin, ya, wa fi qiraati wa ma yakhda'un. Jadi ada ayat mengatakan wa ma yakhda'un, wa ma yakhda'una juga, wa ma yukhadi'un, ya, jadi bisa dua-dua itu. Ya, saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama untuk meninggalkan yang namanya bohong, ya, yang namanya ingkar janji, yang namanya khianat. Nah, itu semua membawa kepada kebinasaan, ya. Apalagi kalau jadi seorang pemimpin, apalagi pemimpin yang tertinggi. Wah, ini bahaya sekali. Bahaya kalau ada pemimpin yang paling tinggi berbohong, berkhianat, mengingkari janji. Baru banyak yang mendukung kebohongannya karena materi, ya, materi. Banyak sekarang ini orang yang tertarik dengan duniawi dengan menjual agamanya, ya. Dengan jadi itu beda dengan orang yang menjual dunianya untuk agamanya, ya. Jadi kita ini harus kita korbankan dunia kita untuk agama,
bukan dikorbankan agama untuk dunia, apalagi untuk orang kafir, kesenangan untuk orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Ya baik, mari kita baca doa. Allahumma ij'al hadzal Qur'an Rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilla'i husnina wa dhihaba hammina wa ghammina. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.